Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Devina Putrisari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif dilakukan dengan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika seorang anak memiliki motivasi yang ada pada nomor 1 dan nomor 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi peserta didik itu masih berasal dari motivasi eksternal. Tetapi, jika mereka memunculkan sebuah motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri untuk menghargai diri mereka sendiri, maka hal tersebut berasal dari motivasi internal. Seorang guru sebaiknya dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam peserta didik agar peserta didik dapat menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Selanjutnya, guru juga harus memahami posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Seorang guru sebaiknya memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Selanjutnya, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer haruslah menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah, tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Selanjutnya, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas, serta bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya memahami posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga menggunakan tahap validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, apa alasanmu melakukan tindakan demikian? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Baiklah, demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.